Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Geta Studio. Jadi hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi Mas Beng Rahadian. Selamat sore Mas Beng. Selamat sore. Kabar baik ya Mas? Alhamdulillah. Jadi kita ini sekarang berada di IKJ, tempat Mas Beng mengajar. Karena seperti yang kita tahu Mas Beng ini adalah selain komikus juga seorang dosen di IKJ ya Mas ya. Kira-kira sudah berapa lama mengajar di IKJ Mas? 9 tahun ya. Sudah 9 tahun. Ya, 9 tahun lewat sih, mau ke 10. Mau ke 10 tahun mengajar, sudah katam lah ya. Belum lah ya. Masih ngajar dia. Saya katam loh. Oh, berarti waktu dulu saya pernah lihat itu di suatu wawancara podcast juga. Waktu itu rektornya Mas Pak Seno Gumira. Seno Gumira ya. Itu sekarang enggak Mas? Udah selesai beliau. Sudah. Oh, masa jabatan sudah selesai nih. Udah pensiun juga, tapi masih mengajar. Oh iya. Kalau di bidang komik Mas Beng sendiri katanya kan sedang menjalani studi S3. Itu kan untuk tugas akhirnya, kalau istilahnya apa ya? Disertasinya ya. Disertasinya dalam bentuk komik juga ya, Pak. Itu bisa diceritakan tentang apa? Ya. Itu sebenarnya aku kan ngambil S3-nya itu penciptaan seni. Penciptaan seni. Jadi kan boleh dua ya, boleh pengkajian, boleh penciptaan. Nah, karena aku nih komikus, maka aku ingin membuktikan lah gitu bahwa komik itu bisa disidangkan di S3 gitu. Dan alhamdulillah berhasil, sudah sidang dan lulus. Oh, udah lulus ya berarti. Udah lulus, ijazahnya belum, masih proses. Itu temanya tentang mencari kopi Flores. Mencari kopi Flores. Iya, itu lanjutan dari karya tesisku yang S2 mencari kopi Aceh. Jadi ini berlanjut, bertingkat lah gitu. Oh, oke. Kalau yang mencari kopi Aceh itu kan kalau nggak salah sudah diterbitkan oleh penerbit major. Octopus namanya. Penerbit Octopus. Oh, kalau yang S3 ini nanti? Lagi proses dengan penerbit juga gitu. Mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun bisa terbit. Oh iya, tapi tetap ada rencana untuk diterbitkan Ya, gitu ya. saya ingin menunjukkan ke orang ini hasil karya yang iya. bisa dibaca, diapresiasi gitu. Kalau dari segi akademisi sendiri, komik itu pandangannya seperti apa ya? Apakah memang sudah menjadi suatu jadikan kurikulum tersendiri atau masih dipandang sebagai kuliah sampingan aja? Kalau sekarang seperti apa? Nah, ini juga kenapa aku jadi betah ngajar di IKJ, karena komik itu dimuliakan kalau di sini. Oh, gitu. Ya tadi kamu nyebut Seno Gumira, itu kan doktoralnya juga komik dia. Komik juga ya. Bahas tentang Panji Tengkorak. Panji Tengkorak, betul. Kemudian ada Pak Iwan Gunawan di sini kan, dia kolektor komik, dia pemerhati komik gitu. Benny Mice juga kan lulusan sini, komik. Jadi kultur ngomik itu lekat gitu di IKJ. Jadi ketika aku mulai ngajar nih, kayak ada jalan aku untuk mentransformasi dari apa yang ku alami ketika profesional gitu, ketika freelancer dan bikin komik di industri untuk masuk ke pendidikan gitu. Nah, ini memang sudah jadi kurikulum kalau di sini jadi mata kuliah. Bahkan jadi major mata kuliah. Nama mata kuliahnya Sequential Art. Sequential Art. Oh, begitu. Ada iklan sebentar, nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Silakan diminum ya teman-teman. Waduh, ini terima kasih. dari jamu nih. Ya, ini juga ada Mas Alfa. Beliau ini adalah salah seorang founder dari Geta Studio juga yang menemani saya hari ini. Beliau ini ada yang mau minta tangan. Monggo, enggak apa-apa, silakan. Santai saja. Monggo. Ini adalah salah satu kegiatan dari tugas akademisi dari Mas Beng. Mas Alfa ini saya lanjutkan lagi, adalah seorang mungkin bisa dibilang kolega, teman yang sama-sama berjuang dulu waktu komik mulai bangkit lagi setelah era bisa dibilang redup, era keemasannya sudah mulai redup, mulai bangkit lagi. Lah Mas Beng dan Mas Alfa ini adalah
beberapa tokoh yang ikut meramaikan. Kalau dulu itu berarti dimulainya waktu komik fotokopian atau sebelumnya malah sudah ada gerakan dulu di industri komik sebelum komik fotokopian. Mas Beng dulu mungkin? Sebenarnya kalau dibilang redup itu di dunia industri buku mungkin ya redup. Tapi kalau di media komik itu marak ya. Jadi di koran misalnya gitu komik strip itu banyak. Kemudian di majalah juga. Gitu. Nah, fotokopian itu kalau tidak salah itu 95-an ya, 94 atau 95 gitu. Dimulai dari Bandung ada, kemudian Jogja, Jakarta. Kita ketemu juga di Jogja ya. Acara event gitu. 2003 Pekan Komik dan Animasi Nasional. PKN. Pekan Komik dan Animasi Nasional. Itu pemerakasannya ada di Depdikbud. Dari pemerintah. Dan itu sebetulnya sudah marak komik fotokopian gitu. Di situ. Berarti kalau Mas Alfa juga mulai ngomik mulai di fase fotokopian itu atau sebelumnya sudah mulai ngomik ya, juga? Kalau aku tuh terinspirasi dari ini PKN berapa tuh yang di Kuningan? Oh iya itu. Aku datang ke situ. Terus PKN 3. ngelihat kok ada komik fotokopian. Berarti bisa nih karyaku terbit dalam bentuk fotokopian. Dulu nggak kepikir, orang zaman dulu kepikirannya nerbitin komik itu harus ke penerbit. Nah, terus ketika pas ngeliat kok ada yang fotokopian nih. Nah, habis itu baru kepikir, wah bisa nih kalau gitu komikku diterbitin gitu. Nah, akhirnya itu pulang ke Semarang, ngebentuk komunitas sampai akhirnya jadi studio. Terus pas tahun 2003 itu pameran, ketemu sama Mas Beng. Kamu waktu itu info dari mana tuh untuk Ada saudara di kasih tahu ya. Pak, kamu kan suka komik kan, terus kasih tahu ini ada acara di Kuningan gitu. Mantap. Mungkin itu harusnya ketemu Injun dan lain cuma nggak kenal. Iya, itu ada MKI di situ. MKI, Masyarakat Komik Indonesia. Iya. Itu juga sudah aktivitasnya apa ya sekarang ya? Sebetulnya mereka masih eksis sih orang-orangnya gitu ya, tapi secara lembaga itu atau secara organisasi itu vakum. Mungkin sudah nggak ada kegiatan ya sekarang. Ya, aku pikir sudah beda ya ininya apa kultur komunitasnya ya zaman dulu dengan sekarang tuh motivasinya beda, cara kerjanya beda gitu. Jadi sepertinya udah nggak ini. Yang terakhir tuh Mas Widi bukan? Widi dia ketua nggak sih? Eki ya kalau nggak salah ya. Eki. Udah kayak Rizky Mosmart. Mosmart itu ya. Setelah ya sama Widi kan sebelumnya. Iya. Berarti berarti dari Widi ke Eki sudah diturunkan. Kayaknya ya. Aku juga agak miss tuh. Terakhir kan Mas Bayu tuh pasti aku tahu. Wahyu udah lama banget. Wahyu Kita perlu menghubungi Mas Widi nanti untuk konfirmasi. Dia bikin podcast juga bukan? Iya. Kalibrasi komik. Kalibrasi ya sama si Tio. Dia dari Mas Wahyu ke Adrian. Adrian Ian. Oh iya. Habis Ke Ian dulu, dari Ian baru ke Eki kayaknya langsung. Oh gitu. Eki itu sama Widi dulu ini. Dynamic duo itu. Oke, ya. Membuat masalah. Gaya bercanda. Iya. Kan sempat bikin itu kan komik apa tuh? Jam-jam Sonen Fight. Oh iya, Sonen Fight. Itu kan produk MKI atau dari bukan. Mas Eki sama Widi ya, kalau nggak salah itu. Itu pada zamannya mereka ya. Pada zamannya mereka ya. Setelah itu meredup dan mungkin belum ada kegiatan lagi lanjutan dari MKI itu ya belum? Ya mungkin nggak ada sih. Oke, balik ke Mas Beng lagi. Saya dapat selentingan dulu tuh pernah ikut geng motor, klub motor kan? Gimana komikus kok nggak tahu klub motor? Enggak, itu dalam rangka riset itu sebetulnya. Riset. Jadi komiknya kopi. Gini, waktu aku S2 kan sama penciptaan. Pokoknya aku kalau sekolah aku pengennya mencipta karya komik gitu ya. Nah, jadi pada saat itu pembimbingku itu dia kartunis Tempo, itu dosen di ITB juga, namanya Pak Priyanto S almarhum. Priyanto S. Pris, panggilannya Pris. Pak Pris. Nah, almarhum itu
kan ngegembleng saya ya. Saya dari awal pengennya komik tentang kopi. Pak, aku mau bikin komik tentang kopi Nusantara gitu. Oh silahkan gitu. Ternyata aku mentok di jalan. Mentok, gak ada ide gitu kan. Dia sampai kesel gitu. Terus udah kamu ini deh, ganti topik aja lah daripada kelamaan gitu. Nah aku mikir topik apa gitu. Terus aku lihat waktu itu fenomena di Jakarta nih komunitas motor lagi rame. Dulu kan ada. Itu tahun berapa tuh? 2000-an ya, 2000-an. pastinya ya 2005 gitu. Oh 2005 ya. Tapi aku sih kuliahnya 2009 mulai. Komunitas motor kayak Honda Tiger. Honda Tiger itu kan di mailing list dulu. HTML Honda Tiger mailing list. Ya, dulu belum ada grup. Ya. Masih di Yahoo Group itu ya. Yahoo Group ya, mailing list. Pada zamannya itu populer. Ya. Nah, terus pokoknya komunitas itu ngumpul karena merek motornya. Oh iya gitu. iya. Jadi mungkin tepat lah gitu karena tukeran spare part dan lain-lain. Jadi klub motor tuh banyak. Bahkan komunitas yang aku temuin tuh dia sama-sama koki di restoran Jepang. Tersebar di Jakarta. Bikin klub motor. Jadi motornya boleh apa aja tapi dia profesinya sebagai koki. Sama-sama profesi gitu. Nah, bisa sampai kayak gitu. Atau misalkan dia perantau dari Purbalingga misalnya. Jadi semua ngumpul di Jakarta bikin klub motor. Nanti dia karena motornya Scorpio misalnya, dia ngumpul dengan orang Scorpio juga. Terus dia punya boleh gabung boleh cross hanya karena kesamaan latar belakang Yang penting ada sekolah. kesamaannya gitu ya. Iya itu. Berarti kan itu kultur berkumpul kan. Iya. Kultur berkumpul di Intinya berkumpul berkomunitas. di Indonesia tuh kuat gitu, apalagi di Jakarta kaum urban gitu, orang banyak pendatang kan, dia butuh berteman gitu, jadi kuat. Nah, aku sampaikan ide itu, dia seneng banget kan, karena relate, terus oke, jalanin. Ya udah, aku masuk klub motor untuk aku ngalamin. Jadi dalam rangka riset. Itu 2009 tuh masuk. 2000 ya 2009 2010 kayaknya itu. Mulai. Masuk aku ikut kalau touring jauh sih enggak, yang pendek aja. Kemudian kopdar istilahnya. Kopdar ya. Kopi darat dan lain-lain. Aku udah dapet ide banyak, udah mau jalanin. Hatiku tuh balik lagi ke kopi. Balik lagi ke kopi. Jadi ternyata aku mendua gitu. Sambil aku riset motor itu aku tetap kumpul sama anak kopi. Oh iya. Jadi aku susah nemu meninggalkan kopi berarti. nggak bisa. Jadi aku nemu uniknya gitu loh di kopi itu. Asik kan lagi muncul juga itu manual brew itu. Apa orang-orang mulai nyeduh kopi sendiri, udah nggak tergantung sama kafe gitu juga. Nah terus lagi itu ada tawaran dari, kan aku dulu kerja di Cendana Art Media. Oh iya, tahu. Penerbit. Ngobrol-ngobrol si namanya Pak Simon itu. Yaudah ini aja pergilah ke Aceh gitu. Tapi pergi ke Aceh itu awalnya ada triggernya dulu gitu. Kenapa harus ke Aceh gitu. Di komik itu aku ceritain tentang apa. Jadi lagi kalau ngumpul di komunitas kopi itu, satu orang bilang tentang kopi Aceh ya. Kalau ingin merasakan kopi Aceh, jangan bilang pernah minum kopi Aceh kalau tidak minum kopi Aceh. Terus yang kedua, dia Q grader, dia ngomongnya minum kopi yang paling enak itu sama petani, yang paling emosional menurut dia. Terus yang ketiga ada teman, dia aktivis kopi juga, almarhum. Dia sering jalan-jalan ke luar negeri karena pekerjaannya. Terus di mana, di Toronto dia bilang gitu, lagi winter dingin, dia mau minum kopi dan kopinya itu enak sekali. Ketika dia nanya ke baristanya, ini kopi dari mana? Dia bilang itu dari Aceh, Sumatera. Jadi tiga orang itu kan kayak pengalamannya kan penting gitu loh buat aku dan aku kayak gitu. Dan itu kayak mempengaruhi aku untuk jalan ke Aceh. Jadi aku ngobrol sama penerbit, ya udah jalan lah ke sana gitu. Ya udah. Iya penerbit untuk Cendana Art Media. Pergi terus backpacker dan ketemu komunitas komik juga di situ. Ada namanya Panyut juga. Panyut komik. Tahun segitu sudah ada komunitas komik di Aceh? Ada. Panyut 2009. 2011 ya. Panyut. Jadi aku workshop di sana, workshop komik, terus
ke kebun gitu dan lain-lain. Nah pas aku balik ke IKJ kan aku S2-nya di Pasca Sarjana IKJ. Ngomonglah sama itu, Pak saya mau pindah lagi dari motor ke kopi. Marah dia. Balik lagi. Marah. Nah uniknya adalah gak lama dari situ almarhum Pak Pri itu dia pergi ke Aceh karena menantunya ada di Aceh. Gitu. Tidak disengaja ini. Tidak disengaja. Nah dia itu kartunis kan Pak Pri itu. Jadi ketemu komunitas kartun di Aceh. Kartunis Aceh itu bersaksi gitu. Saya lihat Mas Beng ke kebun kopi mau riset komik soal kopi. Jadi dia merasa nah Beng ini bener gitu loh, maksudnya bener niat ini. Ya gitu, nggak ngomong doang gitu. Dia udah riset. Akhirnya ketika habis pameran kartun, Beng kita ketemu gitu. Asalnya dia cuek loh. Asalnya aku dicuekin gitu. Iya, wah pelin-pelan nih gitu. Iya. Karena pelan-pelan. Karena ini waktu kan. Ngajar waktu. Iya, dia sampai pokoknya kesel lah Pak. Jadi pas dia ini ketemu, dia sampai ngomong gini loh. Kalau saya dianggap penghambat, kamu cari pembimbing lain. Dia ngomong gitu. Wah, itu udah ultimatum dulu. Iya, aku nggak mau karena beliau kan orang pintar. Iya. Saya pengen dibimbing oleh Pak Pri. Jadi kayak kalau perlu tampar aja gitu. Saya tetap akan dibimbing oleh Pak Pri. Kekeh. Karena aku merasa cuma dia yang punya ilmu, dia paham di ilmu komik. Oh. Nah, terus dia oke dilanjutin, kamu kan udah ke Aceh, udah kopi Aceh aja gitu. Jadi nggak perlu Nusantara gitu kan, terlalu panjang, Terlalu besar. terlalu banyak. Udah aku ceritain itu, aku jalan, beliau sakit. Iya. Tapi pembimbing Mas Beng sudah sempat ngelihat hasil akhir ganti pembimbing. ganti pembimbing akhirnya. Ya untuk administrasi, Oh. namanya tetap ada sampai meninggal. Iya. Tapi mungkin di alam sana sudah bangga lah. Sudah sampai S3 malahan sekarang. Ya sekarang lanjut Dan lagi. tetap lanjut di kopi perkopian. dan komik. dan komik tetap. Komik. Aku ingat dulu waktu pertama ke studio di Semarang tuh, bikin kopi rebus. Oh iya. Ya kan, waktu itu studio masih yang di rumahku tuh, di belakang tuh kopi rebus. Wah, beneran kopi rebusnya Mas Beng ini. Habis itu nggak bisa tidur lagi, deg-degan. Rasanya pengen kerja. Jadi membuat kita jadi harus kerja nih. Karena kalau diam aja deg-degan, deg-deg gitu. Jadi benar-benar ngefek gitu. Ini adalah Ini komik ya. Oh iya. Ini mencari kopi Aceh ini ya. Kopi Aceh. Mencari kopi Aceh. Karena aku di sponsorin Cendana Art Media kan waktu itu. Terus aku selesai 2015 Cendana Art Media tutup. Oh, cenderung tutup juga. Itu sudah tutup. 2015 tutup. Karena itu kan collab banyak tuh penerbit-penerbit termasuk Oh, itu Cendana Art Media. gabungan maksudnya. Nggak, maksudnya banyak penerbit termasuk penerbitan media itu kan Sinar Harapan tutup. Terus penerbit kecil-kecil itu juga tutup. Yang sisa kan yang besar-besar. Kan sekarang pada beralih ke digital gitu. Jadi ini tutup. Nah tapi si pemiliknya ini Pak Simon ini dia punya hubungan juga dengan Octopus. Kayaknya punya saham lah kalau nggak salah. Jadi ini dialihkan ke Octopus, ke Mice sama Mas Bang Leo Tigor. Bang Leo Tigor. Makanya saya agak bertanya-tanya, katanya yang membiayai Cendana Art Media keluarnya Octopus. Sama aja sebetulnya kan. Satu belakangnya sama ya. Jadi mungkin kayak Gramedia ini MNC gitu ya? Atau beda Enggak sih. entitas? Beda. Emang beda. Kalau Gramedia sih kan Gramedia itu kan besarnya gitu. Itu kan baru banyak penerbit di divisinya gitu. Kalau ini penerbit yang- satu level sebetulnya. Oh. Sama-sama. Beda lahirnya juga sih. Iya. Cuman ada pemilik yang Pemiliknya yang sama. punya saham di situ. Oh. Jadi di suggest ya. Ya, Mas Beng ini sebagai penikmat kopi, komikus yang membuat kopi, research kopi, sekarang ini masih minum kopi sasetan nggak? Itu pertanyaan bagus tuh. Gimana? Ya. Jangan salah loh. Waktu aku riset ke Flores, petaninya tuh sudah cerdas-cerdas. Sudah punya jiwa entrepreneur. Oh iya. Jadi kopi yang dihasilkan itu dia olah sendiri. Terus sekarang kan mesin pembuat saset itu banyak. Bisa dibikin sendiri. Mereka bikin produk itu. Oh, jadi kayak bikin brand sendiri. Bikin brand sendiri. Wih. Jadi mereka itu dari nanam
Sampai mengemas komiknya itu dia lakukan sendiri. Oh, wah itu Gila, mantap kan? gitu. Hulu ke hilir di handle sendiri itu bagus loh. Ya, konsep dalam skala kecil dia bisa hidup gitu, dia nggak tergantung orang gitu. Tapi dia juga tetap melakukan penjualan besar gitu. Cuman dia ada yang dia kerjakan juga dengan kopi yang Punya sudah brand lah ya, punya produk sendiri. itu ada di komikku nanti, silahkan dibaca kalau sudah terbit. Oh iya, kita tunggu aja. Itu tuh. Rencana itu penerbitnya apa? Octopus juga atau pindah? Octopus itu memprakarsai juga penelitian ini awalnya gitu ke sana. Ke Flores juga. Enggak, jadi support lah gitu. Oh. Nah terus dan aku juga mau ngelanjutin kan di penerbit Octopus juga. Cuman Octopus juga sama gitu, punya kendala dengan gitu. produksi, dengan dengan komik berbentuk buku lah gitu kan, itu budgetnya besar. Jadi aku pindah ke penerbit yang sudah siap, yang kamu sebut tadi itu, Gramedia Pustaka Utama. Gramedia. Mudah-mudahan. Ada perkiraan kira-kira kapan untuk terbitnya? Pinginnya sih akhir tahunnya. Akhir tahun ini, 2024. Akhir tahun 2024 pinginnya. Mudah-mudahan. Lancar. Semoga lancar, nanti kita serbu Gramedia rame-rame. Ini komik yang berdasarkan research, bener-bener research ke tempat tumbuhnya kopi itu sendiri. Jadi pasti akan di dalamnya berisi, nggak kosong-kosong kayak itu komik apa itu Aisyah itu kosong gitu. enggak bercanda. Kalau dari saya kembali lagi di bidang akademisi untuk komik sendiri, kalau di IKJ kan mungkin iklimnya sudah bagus, sudah diakui, sudah menjadi major jurusan major di sini. Kalau untuk akademisi secara nasional gimana ya Mas Beng? Ya selama ini komik itu kalau di akademik itu masih jadi bahan kajian aja. Jadi orang meneliti kayak komikmu misalnya bagaimana efektivitas dakwah dalam komik misalnya itu bisa diteliti. Jadi produknya ada di industri baru diteliti. Rata-rata banyak yang begitu. Atau misalkan pendidikan calistung dalam bentuk komik misalnya efektif atau tidak. Komiknya komik digital atau apa gitu biasa begitu. Tapi yang betul-betul mengajari komik, nah ini yang jarang. Ada kampus isi Jogja juga punya konsistensi dalam komik kan. Dia kan tiap tahun kan ada acara pesta komik nasional PKN itu. Itu di kampus ya? Di kampus. Apa tadi? Pesta komik. Pesta komik atau apa gitu. Kalau Peskom beda Bandung itu. Bukan. Manga Fest. Atau festival ya, FKN ya? Festival komik. Nanti kita bisa cari lah, bisa. Tapi mereka konsisten ya untuk konsisten kan di sana ada Pak Indiria Maharsi. Oh iya. Kemudian ada Tera Bajragosa. Kemudian ada Pak Asnaf Zeki dan banyak komikus juga lah. Sebenarnya kulturnya hampir sama. Ya ITB juga sama kan. ITB juga punya banyak melahirkan komikus. Pada awal-awal itu kan juga tahun 95 itu kan komik nasional kan dari sana itu. Oh iya, keluar. Torik ya? Torik, kemudian Pidi Baik gitu. Oh iya. Pidi Baik. Iya. Berarti kalau kota-kota besar mungkin sudah ya, Jakarta, Jogja, Bandung, Semarang juga. Sepertinya sudah mulai ada kelihatannya kan. Jurusan komik kan sudah ada sendiri, bahkan SMK pun ada penjurusan di DKV yang nanti menjurusannya ke komik, yang magang di tempat kita juga kan lumayan banyak. Tapi kalau di lebih ke pelosok-pelosok gitu sepertinya belum ya? Ya belum, karena juga kalau pendidikan sekarang kan dia mencari link ke industrinya gitu. Nanti kan pertanyaannya setelah diajarin komik, kamu lulus mau kerja di mana? Meskipun sekarang sudah bisa kerja digital gitu, kerja digital online gitu kan. Tapi tetap itu kan harus punya pengetahuan dan harus ditunjukin gitu loh ininya. Kalau gurunya tidak punya pengalaman ke sana kan kasihan siswa-siswanya. Terus gimana nanti kerjanya? Tadi membahas tentang industri komik, cuman nanti kita akan ke sana. Cuman jadi penasaran saya, kalau di kampus sendiri setelah mempelajari komik itu, apakah didorong untuk membuat sebuah produk menjadi komik atau
ya itu yang penting belajar aja, kamu udah tahu ya udah buat penelitian atau gimana, atau memang didorong untuk jadi komikus dong gitu atau gimana? Ya. Kalau didorong jadi komikus sih enggak ya. Tapi kita mendorong mereka punya kompetensi bikin komik. Jadi kalau di sini yang diajarin itu dari mulai bikinnya. Jadi dari mulai brainstorming ide, kemudian menjadi sinopsis, kemudian jadi treatment visual lah atau storyboard lah, desain karakter, dan bahkan sampai jadi kompilasi buku. Jadi setiap akhir perkuliahan itu jadi kompilasi komiknya gitu. Nah ini memang ada yang unik sebenarnya. Jadi di awal-awal itu kompilasi buku itu jadi menyenangkan gitu kan, mereka senang gitu. Terus kan kita tuh berpikir evaluasi gitu. Ini zamannya udah digital nih. Apa kita masih perlu nyetak buku? Gitu? Gimana kalau kita ganti jadi platformnya digital? Oh, bikin platform sendiri. Platform sendiri atau mereka bisa ikut ke platform yang ada. Nah, ketika masuk ke situ ada satu generasi ya, angkatan beberapa tahun belakang gitu. Mereka nggak mau diajarin digital. Mereka pengennya buku karena digital udah keseharian mereka. Jadi yang kita anggap ini mahasiswanya ketinggalan bikin buku terus, ternyata kita yang ketinggalan. Bahwa mereka udah sehari-hari baca komik digital, bikin komik itu bisa pakai jari gitu di HP. Iya, betul. Iya kan? Baca udah. Tapi buku itu sensasi yang lain buat mereka gitu. Dan itu yang buat mereka tertarik malahan. Jadi akhirnya kita mempertahankan yang lama, terus sebetulnya kita kelewatan gitu untuk masuk ke fase mereka yang membutuhkan buku gitu. Jadi itu serba dilematis. Kalian sempat kepikiran kayak, oh ini era digital udah hadir, kemudian yang era cetak nih pasti akan turun nih. Ternyata malah mereka nganggapnya udah biasa digital. Udah biasa, mereka justru pengen buku. Jadi trennya juga berbalikan. Jadi kupikir memang buku tidak akan mati sih sebenarnya. Jadi tetap bisa lah berjalan berdampingan. Ya, dan beda. Kita nggak bilang kuantitasnya, tapi eksistensinya dia nggak akan mati. Ada juga fenomena komikus kalau zaman-zaman sekarang itu sudah bagus di masalah tekniknya, penggambarannya, angle-angle lainnya. Tapi untuk masalah kedalaman cerita, kompleksitas cerita itu kok kayaknya masih kurang kalau menurut saya sendiri. Kalau Mas Alfa atau Pak Peng dulu deh, Mas Peng dulu. Kira-kira apakah seperti itu juga? Apa pengetahuan saya yang memang belum terlalu jauh mainnya? Tapi ya mungkin pengetahuan saya juga terbatas sih. Maksudnya saya belum betul-betul ngeriset apakah komik-komik yang sekarang beredar di Indonesia itu memiliki kedalaman sampai mana gitu ya. Karena belum lagi melakukan itu sih aku. Jadi aku belum bisa berstatement tentang kedalaman itu. Tapi aku pikir banyak lah itu komikus yang punya intensitas di dalam bertutur atau bercerita gitu. Ya lihat karyanya Sweta Kartika itu kan juga dia dalam gitu, dia punya intensitas ke sana. Master of storytelling mungkin kalau bisa dibilang. Mas Alfa ada pendapat tentang itu kok? Tekniknya kan sudah bagus. Tapi kedalaman cerita, kompleksitas cerita, sesuatu yang bisa menarik hati orang dari hatinya. Kalau dari gambarnya bagus, setelah dibuka segala ceritanya kok kurang ya biasa aja. Ya nggak bisa dibilang jelek, tapi kok gini aja. Apakah seperti itu juga? Kayaknya belum pernah benar-benar menemui hal yang semacam itu ya. Soalnya kan, ya memang kalau aku sendiri ngeliat komik memang dari gambar kan, gambarnya bagus. Iya. Orang-orang visual gitu ya. Visual. Cuman kalau sampai menemui karya yang ini gambar doang yang bagus tuh kayaknya belum pernah ini, soalnya ya memang yang kita lihat yang gambarnya menurut aku bagus, ya memang ceritanya bagus gitu. Jadi itu ya mungkin lagi-lagi kayak perlu lebih banyak baca komik lokal lah terutama ya yang banyak beredar. Kayak gitu sih ya. Kita juga mungkin lebih memperdalam lagi tentang komik lokal supaya lebih terangkat lagi ya, kayaknya kan masih belum terlalu berbicara. Makanya kita bikin ini supaya orang tahu. Siap. Namanya juga usahain. Ya. Nggak tahu hasilnya ntar gimana ya. Ya. Tadi yang mau kita bahas tentang industri komik di Indonesia. Sebenarnya industri komik itu apakah memang sudah runtuhkah
seperti konten viral yang baru-baru ini ada, atau sebenarnya nggak pernah runtuh karena memang industrinya belum ada sama sekali dari dulu? Jok aja, tolong jangan dihujat saya. Jok aja. Kalau menurut Mas Beng seperti apa kondisi industri komik di Indonesia ini? Ya kalau dipikirkan atau disangkakan tentang industri itu adalah suatu hal yang besar sekali, itu memang tidak ada. Gitu. Memang tidak ada. Tidak ada. Kita ada tapi kecil skalanya. Tapi membuktikannya aja, indikatornya aja ya, bahwa yang bikin ada, yang membuat komik sehari-harinya doang gitu ya bisa hidup dari situ ada. Kemudian pembacanya masih ada, produknya masih ada, distributornya masih ada. Minimal ini ada aja itu sudah menandakan satu industri gitu. Cuman kita nggak bisa bilang ini besar gitu, tapi kecil pun itu udah industri. Bahkan teman-teman yang sekarang ada di Instagram gitu ya, itu udah industri. Termasuk industri itu industri lah, dia menghasilkan. Kemudian demand orang juga tinggi, gitu kan. Kita lihat bagaimana lalu lintas percakapannya gitu kan. Di situ meskipun itu orang bilang ini remeh cuma hiburan doang, keremehan itulah industrinya gitu. Ini industri itu. Ada demand-nya lah, ada yang mengkonsumsi juga. Ada yang bikin, ada yang baca gitu, ada yang mau bayar gitu, dan ada yang mendapat benefit dari bayaran itu udah sudah termasuk industri. Ya sudah perdagangan gitu. Kalau kita kita bayangkan industri besar itu ya tidak demikian gitu loh, tidak sebesar itu gitu. Tapi minimal itu bertahan ada gitu. Dan sekarang ini sepertinya sedang marak-maraknya terjadi istilahnya ya, booming komik lokal yang kebetulan kalau yang saya lihat memang dari cetak sih, yang di event-event itu sudah mulai banyak. Terus munculnya channel-channel yang membahas tentang komik seperti Ruang Obrol, Kalibrasi Komik, itu kayaknya menjadi suatu titik cerah untuk memang untuk munculnya industri komik ini lebih besar lagi skalanya. Apakah masa depan dunia komik itu seperti apa kalau menurut Mas Bing sendiri? Ya, masa depan komik itu bisa tumbuh kalau orang mau membeli produknya aja gitu. Konsumennya ya. Jadi seberapa berdarah-darah pun komikusnya menggambar gitu, membuat karya, kalau itu tidak diapresiasi dalam bentuk dalam bentuk ekonomi, tidak ada ekonominya gitu kan, nggak muncul juga gitu. Industri yang diharapkan itu. Nah, jadi munculnya komunitas, kan sekarang juga ada itu komunitas baca komik lokal. Itu juga kan aktif, itu kan bukan orang komik gitu. Itu kan umum masyarakat yang suka gitu dan spesifik lokal gitu. Itu sebetulnya gerakan-gerakan seperti itu dari dulu kan sudah ada gitu. Dari zaman dulu tuh orang yang berkumpul karena suka pada satu hal termasuk komik itu kan sudah banyak gitu. Jadi sebetulnya ini menandakan bahwa komik itu bertahan di hati masyarakat gitu, tetap ada yang baca loh gitu, tetap diperbincangkan gitu, itu kan yang penting gitu. Nah tapi kalau munculnya ke industri ya, aku pikir ini gimana caranya kegairahan yang baru ini itu bisa diolah menjadi ekonomi, itu aja sih untuk masyarakat. Kan Peskom ada, Komifuro ada, kan? Itu kan menandakan gairah masih gitu. Ada gerakan ya. Muncul percikan-percikan yang mungkin mempengaruhi satu sama lain, akhirnya jadi ledakan besar. Ya harusnya begitu. Kan masih banyak komikus yang keras kepala. Tapi sebenarnya perlu ini nggak sih stimulan dari misalkan orang yang punya pengaruh besar ya untuk bisa membuat benar-benar wah muncul nih komik Indonesia sebagai satu produk yang dibaca secara masif gitu. Karena kan kayak kemarin pas kita nonton podcast yang Guru Gembel itu, soalnya kan Guru Gembel ini nggak tahu kalau masih ada pelaku industri komik nih gitu. Komikusnya masih ada dan yang beli juga ada, acara komik juga ada gitu. Nah ini kira-kira yang udah ada ini bagaimana menstimulasi itu supaya bisa lebih besar tuh perlu sesuatu nggak sih, kira-kira pandangannya Mas Beng gimana tuh? Ya, sebenarnya
kurang apa coba komik yang di bawah bumi langit misalnya. Itu kan dijadikan layar lebar. Produk komiknya juga ada gitu, dan orang-orang hebat semua yang ada di situ kan. Jadi itu sebetulnya sudah menandakan bahwa masih ada, itu industri loh. Masih ada orang-orang yang punya kapital gitu ya, dan punya keinginan dan punya daya kreasi gitu, itu memikirkan itu. Nah, tapi kan tidak bisa dilakukan oleh Bumi Langit doang gitu, harus dilakukan oleh yang lain gitu. Nah, sebenarnya kanal-kanal yang menyatukan seperti podcast membicarakan, kemudian siapa gitu, itu bisa menumbuhkan kepenasaran orang gitu. Ya sekarang misalkan Guru Gembul mau membicarakan komik, kan pasti ada kepenasaran dong. Entah itu usulan timnya lah atau dia sendiri kan, tetap saja itu kepenasaran yang menurut dia ini layak diangkat gitu, karena penting. Nah sekarang sih sebetulnya tinggal komikusnya aja, mau tidak dia menciptakan komik-komik yang penting, gitu. Yang dibaca orang, yang diikuti orang gitu. Jadi tadi konsumen, tapi juga sinergi dengan kreatornya, saling bersinergi bersama membangkitkan industri ini begitu. Dan orang-orang seperti Guru Gembul itu, atau selebgram gitu, atau orang-orang yang punya ketokohan gitu loh, itu bisa punya pengaruh dan lebih membicarakan komik yang kekinian gitu. Komik yang lama tidak apa-apa dibicarakan gitu. Sebagai bagian dari sejarah, sebagai bagian dari perjalanan kebudayaan. Tapi yang baru ini kan, orang-orang yang kamu bilang tadi yang sekolahnya belajar komik, dia pengen jadi komikus. Ketika dia masuk di masyarakat, dia bingung gitu. Ya kan, itu kan yang harus diangkat kan, yang harus ditunjukin jalan. Kamu bisa loh bikin komik di Instagram menghasilkan. Kau bisa loh bikin komik di Karya Karsa menghasilkan. Kau bisa loh bikin komik fotokopian tapi kamu tahu di mana jualnya. Nah, itu kan itu yang ditunjukin. Punya karya 100 eksemplar tapi itu dibeli orang, udah punya fanbase gitu. Dia bikin lagi, dibeli lagi, dia bisa hidup loh. Bisa kan? Bisa. Banyak contohnya juga. Ya, itu aja ditumbuhkan gitu. Kalau harapan Mas Beng sendiri, cita-cita idealnya dunia komik di Indonesia itu seperti apa? Idealnya cita-cita Mas Beng? Ya pertama terpenuhinya kebutuhan ekonomi dari komik, jelas. Penting gitu ya. Itu saya kira ideal. Basic gitu. Basicnya. Ya. Nah tapi itu juga harus dibangun dengan dengan pengetahuan kebudayaan gitu. Jadi kalau yang tumbuh itu, yang laku dijual itu tidak memberikan manfaat bagi yang baca, kan juga tidak akan berlanjut lama gitu. Maksudnya segala sisi itu harus diisi dengan komik. Orang yang berdakwah di bidang komik ada gitu. Orang yang memperjuangkan tentang alam gitu misalnya melalui komik ada. Tapi dengan cara masing-masing gitu, tidak harus menggurui gitu. Orang membicarakan tentang kesetiakawanan gitu ada. Orang membicarakan tentang perasaan tumbuh dewasa melalui komik itu ada. Orang menceritakan dia sebagai ayah gitu kan. Bisa aja. Jadi harus banyak. Atau komik yang menceritakan kuliner, kopi gitu tadi. Kopi atau manajemen keuangan kayak Mak Iris itu. Ya kan itu maksudnya semua lini itu dikomikin gitu. Itu yang terjadi di Jepang juga kan. Jadi literasi itu bisa di cover oleh komik juga. Jadi orang tuh yakin baca komik ini boleh kok kamu cari pengetahuan di sini. Jadi orang tuh nggak ngelarang. Gitu. Itu yang penting gitu. Sampai orang bersahabat dulu dengan komik, menerima gitu. Siap. Mas Aroga tadi sudah disebut komikin aja. Nanti bayar jangan lupa ya. Pesan-pesan Mas Beng untuk komikus sudah jadi komikus ataupun yang akan jadi komikus seperti apa Mas Beng? Saya juga ini maksudnya. Ya pertama keterampilan membuat komik kan bukan hanya menggambar. Tapi juga bertutur gitu ya. Nah bertutur itu harus
digali lah ilmunya gitu, dipelajari gitu. Cerita yang sederhana bisa jadi luar biasa kalau dituturkan dengan luar biasa. Tapi cerita yang luar biasa kalau dituturkan sederhana ya dia akan jadi sederhana aja gitu. Jadi cara bertutur atau storytelling itu yang harus dipertajam gitu. Harus dibiasakan gitu, bahwa itu jadi hal yang seperti ketika kamu bikin komik itu sama dengan kamu bercerita ke orang, keseruannya itu harus sama gitu, harus bisa menyampaikan itu. Jadi ilmunya itu bukan hanya teknis menggambar saja, tapi ilmu bercerita itu penting. Meskipun kita hanya bekerja sebagai pensiler lah atau colorist lah, tapi pengetahuan tentang struktur naratif, tentang pengetahuan bagaimana memenggal kalimat di dalam balon gitu ya, tentang logika cerita, kemudian kalau misalnya di buku kan ada cliffhanger gitu yang kejutannya di belakang. Kalau di digital itu juga sama gitu kan, ketika scroll ada apa di bawah itu harus dipelajari gitu. Atau yang main di 4 panel juga kan punchline misalnya gitu, itu juga harus dipelajari. Jadi orang tuh suka sama gambarnya tapi juga suka dengan cara menceritakannya gitu. Jadi itu nanti akan berpengaruh pada cerita apa yang kamu ambil. Menceritakan hitungan aja 1 tambah 1 sampai 1 tambah 9 aja dengan cara bertutur yang menarik bisa menarik loh untuk anak-anak gitu. Meskipun itu sederhana gitu. Jadi harus bisa sampai ke sana pengetahuan itu. Kemampuan untuk berstorytelling. Kali ini podcastnya sangat berisi. Karena sebenarnya ya pilihan ini. Agak istimewa ini. Mas Afa, ada pertanyaan lagi untuk Mas Beng? Udah banyak banget nih informasinya. Ya, nanti baca ini podcast lagi kamu ya. Oke. Review. Menjelang ke Kopi Flores. Oke. Siap. Oke. Itu tadi wawancara nggak bisa dulu. Ngobrol-ngobrol kita sama Mas Beng, seorang dosen juga komikus. Semoga obrolan kita yang mungkin sederhana tapi berisi ini memberikan manfaat kepada teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih Mas Beng. Terima kasih. Dadah. Alhamdulillah.